Begitulah oligarkis Belanda pada masa lalu, konglomerat Belanda yang disebut POC itu kan. Mereka membeli para tokoh. Jadi mereka itu hanya sebagai lembaga yang katanya membela masyarakat. Tetapi mereka itu sudah dibeli oleh para POC itu, oligarkis Belanda itu kan, dijadikan centeng security, badan keamanan perkebunan mereka. Jadi inilah politik pecah belah. Rasa kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, ini harus kita jaga. Pengalaman ratusan tahun yang silam itu adalah guru seharusnya bagi kita. Ini tidak ada keadilan. Karena keadilan yang seharusnya bagian penjauhan hukum itu sudah tercacati. Karena hukum di tangan penguasa itu adalah kezaliman. Lawan dari adil kan zalim. Jadi bukan di kejaksaan para jaksa, para hakim itu, secara formalitas di pengadilan itu yang berkuasa. Yang berkuasa itu ya yang menguasai negara itu. Jadi yang dimaksud 2 daripada 3 hakim itu dipastikan masuk neraka, ya sebenarnya yang memegang otoritas tertinggi di negara itu. Jadi tidak hanya mereka yang punya tugas secara formal memegang kehakiman di kantor-kantor pengadilan itu, tetapi mereka yang punya otoritas tertinggi tiada lainnya adalah pemimpin bangsa itu. Ini yang diancam, diingatkan oleh Allah. 2 dari 3 para hakim itu adalah ahli neraka. Jadi harus kita ingat bahwa keadilan yang didapat oleh anak bangsa suatu bangsa adalah pemimpin. Pemimpin yang menyalurkan otoritas kepemimpinannya ini. Dialah yang disebut al-hakim itu. Seharusnya menjadi gambaran daripada kebijaksanaan al-khaliq. Ini yang harus kita tanamkan. Bahwa wajah hukum di suatu negara itu adalah akhlaknya pemimpin. Kualitas pemimpin ini bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan dengan kualitas bangsa, kualitas hukum, kualitas moral dan lain sebagainya. Nah, pelajaran pada masa lalu bahwa politik pecah belah adalah salah satu politik yang sangat efisien dan efektif. Yang ini yang mereka kembangkan, dimodernisasi lagi, berevolusi lagi. Jadi jangan kita lengah bahwa rupiah yang dimiliki oleh para penguasa di negeri ini yang menggiurkan. Jadi bisa saja lembaga-lembaga itu atas nama hukum, atas nama masyarakat, bangsa dan negara, bahkan atas nama fakir miskin. Tetapi itu adalah kepentingan daripada penguasa, jalan untuk mengelompokkan kita. Jadi di Borneo, di Sumatera, di Jawa bahkan, kehancuran itu dimulai dengan lemahnya rasa kebersamaan sebagai anak bangsa. Ini yang dituangkan menjadi peringatan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bagian yang dulu tidak kita satukan, tidak menjadi kejiwaan bangsa. Diingatkan dengan filsafat berbangsa dan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang selalu mengikat kebersamaan kita sekarang ini. Jadi setiap perbedaan yang seharusnya bagian daripada rahmat Allah tidak menjadi cacat. Ini yang dikatakan dulu kan oleh AB bahwa Allah menjadikan kita berbangsa, bersuku, berbahasa, bahkan beragama itu sebagai rahmat.
Artinya di dalam perbedaan itu ada hikmah pelajaran. Jadi kita mengalami kemajuan karena melihat daripada saudara kita yang lebih maju. Misalnya saja kita di Kalimantan ini, kita banyak belajar dari saudara-saudara kita yang datang ke pulau ini. Cara bercucuk tanam, cara berkebun dengan baik. Ini perbedaan ini kemudian menjadi hikmah. Kita yang selama ini adalah anak suku Dayak yang hidup secara alami memanfaatkan hutan. Ikan ada di hutan kita, di danau kita, sayur mayur demikian pula kan. Jadi hampir sandang pangan dan papan kita secara alami sudah tersedia dengan baik di bumi Borneo ini. Tetapi begitulah perubahan, tangan penguasa sudah merubah kealamian khas daripada Borneo itu. Jadi mereka menghancurkannya dan ingin menjadikannya semacam koloni pertanian modern. Tetapi nyatanya di balik itu tidak lain adalah perwujudan daripada kekuasaan daripada oligarkis untuk menguasai tanah Borneo ini. Tapi itulah yang terjadi. Maka kita mengambil hikmahnya tadi dengan belajar daripada saudara-saudara kita yang sudah terbiasa bertani, memelihara, bercucuk tanam. Inilah yang seharusnya secara bijaksana, secara arif bijaksana, yang seharusnya dibina oleh pemimpin. Agar perubahan sosial dan budaya di suatu daerah tadi tidak menjadikan konflik. Ini yang sering terlupakan. Ya kalau terjadi reaksi-reaksi di anak suku bangsa Dayak ini itu sesuatu yang wajar.